Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, walaupun lagi pandemi seperti ini. Sebelumnya, kebetulan tahun ini saya mengajar kelas 10 ya, kelas 10 dan kelas 11. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengajar kelas 10. Nah, semoga kalian tetap semangat apapun yang terjadi. Nah, pertemuan kali ini itu adalah tentang pengenalan. Nah, ini nih, pengenalan alat-alat yang akan kita gunakan di SMA Tarunawati ya. Kalau misalnya pas kenyataannya nanti kok nggak ada, nah berarti ada yang baru. Nah, ini untuk sementara nih tahun kemarin ini ya. Nah, jadi tujuan percobaannya udah tahu ya untuk apa, silakan diisi. Nah, kita mulai saja. Nanti kalian sudah ada di PDF-nya. Di sana kalian harus mengisi. Nah, tujuannya udah ada ya. Kalian nanti harus mengisi nama lengkap, kelas, kelompoknya atau nomor absen, kemudian hari tanggal tuh diisi ya. Nah, kemudian ini kan ada nama alat, ada gambar alat. Kalian harus menggambar, Bu. Kenapa sih mesti menggambar? Hitung-hitung menghafal ya. Kemudian nanti fungsinya apa? Nanti sama kalian pas Ibu ngomong dicatat ya, direkam juga boleh seperti itu. Kita mulai saja ini nih perangkat yang di sini ya. Perangkat-perangkat yang di sini kita mulai saja. Ini adalah percobaan untuk literasi yang ini ya. Nah, yang ini adalah statif. Ini statif. Statif itu untuk menyangga klem. Itu ya. Kemudian ini klem. Nah, ini klem. Nah, ini klem tuh bisa di gini-gini ya. Itu menyangga buret. Ya. Nah, atau menyangga apa aja. Pokoknya di sini untuk menyangga. Nah, ini bisa dimainkan seperti ini. Nanti bisa diputar di atas bawahkan seperti ini ya. Kemudian yang menempel di sini, nah ini lihat. Nah, ini kan menyangga tuh seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah buret ya, bukan bibi uret, bukan, tapi buret. Buret. Nah, seperti ini. Nah, ini buret. Ini buret. Ini ada ukurannya nanti di sini, ada volume-volumenya. Nanti nomor satunya itu di atas. Ini nomor 0 milinya di atas. Karena ini untuk percobaan volumetrik ya. Nah, nanti di sini ada kerannya. Nanti diajarkan kelas 2, makanya kalian harus naik kelas ya. Nah, apa sih fungsinya si buret ini? Nah, buret ini adalah tempat untuk larutan yang akan dititerasi ya. Nanti tentang titerasi. Jadi larutan yang bakal disimpan di sini. Nah, larutan yang akan ditanyakan berapa kadarnya atau konsentrasi. Nah, ini lihat bisa disimpan di sini, bisa disimpan di sini ya. Nah, nanti cara-caranya nanti, nggak sekarang ya. Kalau sekarang percuma karena kelas 10 belum. Jadi ini labu titrasi. Nah, ini ada labu titrasi. Lihat ininya besar. Ya. Kemudian ada lagi labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer. Nah, ini kalian harus bisa membedakannya ya. Ada lagi gelas kimia dengan berbagai macam ukuran. Nah, kita lihat. Ini semuanya untuk apa? Nah, ini adalah tempat zat larutan standar titrasi. Jadi nanti ada larutan-larutan yang akan dicampurkan di sini. Ya. Tempat titrasi. Nah, di sini nanti cara-caranya itu di bawah ya. Nah, seperti ini, tapi nanti ya. Ininya lebar. Jadi kalau pakai ini nggak bisa, nggak boleh. Kenapa susah nantinya? Tuh susah ya. Kalau ini besar. Nah, kalau ini apa sih? Ini labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer itu ininya lebih gede ya. Atasnya itu langsing. Ini untuk apa? Ingat-ingat, ini adalah untuk mereaksikan zat yang melibatkan gas. Jadi gasnya nggak langsung keluar, nantinya ada di sininya, seperti itu, ya. Nah, jadi ini tempat untuk mereaksikan zat yang melibatkan gas, ada gas.
Nah, teruskan lagi. Ada lagi nih. Wah, ini ada botol jin. Nah, langsung lampu Aladin ya. Nah, seperti lampu Aladin seperti ini. Ini ada tulisannya 100 mili ya, 100 mili, 100 mili. Ini apa sih? Ini labu seukuran ya. Labu seukuran 100 mili. 100 milinya tuh ada tepat garisnya di sini. Ya, nanti cara-caranya dikasih tahu. Ada tutupnya. Ini buat apa sih labu seukuran? Membuat suatu larutan dengan konsentrasi tertentu. Jadi membuat larutan itu biar lebih teliti, jangan di sini ya. Ini kan tidak teliti. Walaupun bisa-bisa aja buat larutan di sini boleh. Nah, tapi kurang teliti. Jadi harus di sini ya. Ketelitiannya lebih teliti yang di sini. Telitiannya 0,15 ya. Dan gampang, kan harus nanti dikocok kan? Nah, nanti ada cara-caranya ya, nanti kalian diajarkan juga. Nah, ini per pipet-pipetan. Berikutnya, kemudian ada lagi. Nah, ini dia tabung reaksi. Tabung reaksi. Nah, tabung reaksi. Nanti kalau ukuran-ukuran tinggal lihat di sini ya, ada ukuran-ukurannya tinggal dilihat saja. Jadi kalau ditanya berapa ukurannya, nah nanti kalau misalnya disuruh sendiri tinggal di senti di sini sama kalian ya, berapa senti misalnya. Nah, bedanya apa dengan kelas kimia? Kalau kelas kimia itu banyak pisan sampai 50 mili. Kalau yang plat tetes sedikit, tapi kalau tabung reaksi itu sedang ya, bisa sampai 10 mili. Tapi kalau untuk 1 mili itu susah kelihatannya, jadi harus pakai plat tetes ya. Nah, kemudian sama-sama ya tadi untuk mereaksikan zat. Kemudian ada lagi, nah ini dia pipa Y. Nah, lihat tabung pipa Y ini buat apa? Sama, ini tempat mereaksikan dua zat, kiri kanannya zat yang berbeda. Nah, biasanya nanti di sini untuk percobaan hukum kekekalan massa. Jadi sebelum direaksikan tuh kiri kanan yang diisi. Kemudian nanti direaksikan, dituangkan, diukur, ditimbang beratnya itu berapa. Nah, ini sama-sama untuk mereaksikan zat ya. Nah, kemudian di sini ada penyumbatnya. Nah, ini disumbat. Disumbat. Nah, kenapa disumbat? Takut ada gas juga yang keluar, terhalang oleh ini ya. Itu ada. Ngerti kan? Nah, itu pipa Y ya. Lihat cara megang itu kan yang ini takut rusak, ininya aja yang diambil. Ini simpan kembali di sini ya. Ini ada seni-seninya. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini mah tahulah stopwatch ya, di SMA Taruna Bakti kita gunakan stopwatch yang digital. Wah, gampang lah ya. Kan ada dua macam, ada yang digital, ada yang biasa yang jangan bahula. Nah, ini ada banyak lah. Ya pasti kita akan ukur waktu, berapa waktunya gitu kan, antara zat A dengan B direaksikan, antara zat A dengan C direaksikan ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini. Di sini berapa mili, berapa mili. Nah, tidak asing dan pasti tahu ini adalah apanya? Ya, rak tabung reaksi. Jadi kalau menyimpan tabung jangan disimpan di gini aja, tapi kesini kan ya. Ini kalau dicuci, ditutup, dicuci, nah rak piringnya gitulah istilahnya ya, simpan seperti ini atau simpan seperti ini ya. Nah, itu adalah si rak tabung, jelas untuk tabung reaksinya. Nah, ini juga kalau udah dicuci simpan aja seperti ini ya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, berikutnya apa lagi sih? Nah, berikutnya perpipetan. Nah, pipetan. Ini pipet, ini pipet, ini pipet. Nah, apa bedanya? Kita lihat. Yang pertama, ini adalah pipet tetes. Nah, ya. Awas, bukan pipet apa ya? Tetes untuk meneteskan. Nah, lihat nanti cara megangnya kan gini biar nggak jatuh. Nah, kayak gini cara megangnya. Nah, ini adalah pipet tetes untuk meneteskan suatu larutan atau cairan
dengan jumlah sedikit. Jadi kalau cuma sedikit pakai ini ngambil, bisa ngambil atau meneteskan ke tempat lain ya. Kemudian adalah, wah ini mah gampang ya. Langsung nanti kita akan gunakan termometer. Nah ini ya. Ini ada apa warna merah, itu termometer alkohol ya. Kalau misalnya warnanya abu-abu berarti termometernya dari air raksa. Nanti di sini pakai yang namanya ada benang ya. Karena apa? Karena tubuh kita ada panas, bisa berpengaruh terhadap hasil pengamatan ya. Nanti ada benang-benangnya. Ini disimpan di sini. Nanti di sini ada ukurannya, kalian harus tahu. Lihat ada ini 110, berarti paling tinggi dia 110, paling rendah itu minus 10 ya. Jadi nanti ada ukuran. Jadi kalau ditanya ukurannya berapa, lihat di sini. Satu garisnya ada keterangan 1 per 1, artinya satu garis itu adalah apa namanya teh? Ini satu derajat Celcius ya, ngerti kan? Jadi ini dari sini ke sini lihat. Ini sampai 110. Jadi sampai sini tuh 100. Ini 90, ini 100 seperti itu ya. Kemudian tinggal sedikit lagi. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kalau di rumah itu adalah coet dan mutu. Nah, berarti kalau di sini adalah ini alu, ini lumpang. Ya, untuk menghaluskan zat di sini. Nah, ini bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat sambal, itu lebih aman di sini kan warnanya putih ya. Cuman agak kagok ngerembesnya. Kayak misalnya di farmasi untuk anak kecil kan si tabletnya itu dihaluskannya bukan pakai coet, bahaya ya pakai ini. Nah, dihaluskan ini ya. Nah, ini kedengaran kan dari apa ini? Ya. Ya, bunyi nanti bisa pecah seperti itu. Nah, itu adalah lumpang dan alu ya. Kemudian inilah gampang. Nah, ini adalah untuk menjepit apa? Tabung reaksi. Nah, ini jadi kalau kita memanaskan jangan langsung pakai tangan, tapi ada perantaranya. Nah, ya. Penjepit tabung reaksi. Gampang pokoknya ya. Jadi kita harus tahu kegunaannya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini dia. Nah, ini nih. Kaca arloji. Nah, ini kaca arloji itu tempat untuk menimbang zat-zat yang higroskopis tuh di sini, jangan di kertas ya. Di sini ditimbang. Nah, timbangannya mana? Nah, ini dia timbangannya. Ini timbangannya. Selesai. Kemudian, ini mah udah tahu ya. Ini mah udah tahu. Apa ini? Botol semprot, tempat Aquades. Ini tinggal dibuka seperti ini. Ukurannya 250 ml ya. Nah, ini disimpan di sini. Aquades tempat menyimpan. Kemudian, terakhir ada 2 nih ya nanti. Nah, ini adalah pipa U. Pipa seperti huruf U ya. Tabung U. Boleh sebut tabung U, boleh pipa U. Pipa U ini adalah tempat larutan yang akan dielektrolisis nanti di kelas 3 ya. Tapi harus tahu dulu seperti ini. Dan ini adalah tempatnya. Ini tempatnya ibu yang buat, di luaran sana nggak ada. Tempat pipa U seperti ini. Nah, jadi nggak usah dipegang. Ini nanti macam-macam, di kita ada yang besar ya, nanti ada tempatnya yang kecil juga. Nah, seperti ini. Nah, gampang kan? Silahkan sama kalian digambar. Bu, gambarnya gimana? Jangan terlalu bagus. Kenapa sih mesti digambar? Biar hafal ya, biar gampang mengingatnya. Nanti kan ulangannya memang bukan gambar tapi foto-fotonya. Nanti ini apa. Jadi kaliannya mudah mengingat ya. Jadi silakan ditulis tangan. Kalau diketik nggak boleh, karena kalau diketik bisa kepas-kepas kemana aja. Gambarnya nggak usah sangat mendetil, nggak usah. Pokoknya mah mirip-mirip sama aja gitu ya. Kayak misalnya statif kan tinggal seret garis seperti itu. Yang ini juga sama, jangan sampai dilukis. Kalau dilukis nanti berapa tahun selesainya seperti itu. Nah, itu saja mungkin ya. Jadi kalian sudah tahu kan kesimpulannya kenapa kalian harus mengenal. Silakan sendiri. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya kepada guru pengajarnya. Itu saja.
hari ini pertemuannya. Terima kasih telah menyimak. Semoga banyak manfaatnya. Saya doakan selalu sukses, tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia. Ada lagi. Apa ini? Ini adalah pipet filler ya, pipet juga filler. Di sini nanti diajarkan di kelas 2 ya. Kelas 10 nggak keburu. Nah, yang tadi untuk mengambil, kalau misalnya yang ini kita gunakan pipet tetes, ambil, nggak ada masalah ya. Zatnya yang gimana aja nggak masalah. Tapi kalau yang ini harus tepat, atau mengambil zat yang berbahaya pakai ini. Maka nanti ngambilnya diapain caranya? Pakai pipet filler. Jadi pipet filler itu adalah untuk membantu. Nah ini, nah diginikan nantinya ya, seperti ini. Nah jadi ngambilnya pakai ini ya. Nanti cara-caranya diajarkan. Jadi pipet filler itu adalah untuk alat bantu. Nah ini alat bantu di sini. Alat bantu untuk mengambil zat-zat yang berbahaya. Soalnya ini sebetulnya bisa pakai mulut disedot kayak gitu ya, disedot. Nanti ditutup bisa. Nah itu mah harus yang tidak berbahaya. Tapi kalau yang berbahaya harus pakai pipet filler, alat bantunya. Nah nanti ada caranya ya. Nah nanti caranya ininya harus, ini rame nanti, ini harus gembos ya. Kalau misalnya sudah gini, ini udah nggak bisa dipakai. Jadi dituangkan ke sini, dimasukkan ke sini, kemudian ininya nanti digemboskan. Nah kayak gini ya. Jadi kalau ngambil gitu aja nggak bisa. Jadi harus pakai alat bantunya, pipet filler ya. Ini buatan luar negeri, di Indonesia belum bisa buat. Nah ini timbangannya. Nah ini dia. Ini timbangannya. Raca Ohaus ya. Buatannya bukan buatan Indonesia. Nah ini. Nah, nanti kalian juga akan diajarkan. Mudah-mudahan cepatnya bisa tatap muka, jadi bermain-bermain nih, ini perlu keterampilan khusus. Ya sekarang mah kan ada timbangan neraca digital, nah itu lebih mudah. Neraca digital mah tinggal dicolokin, langsung dikalibrasi, dinolkan, langsung nimbang, gampang sekali. Tapi nggak ada seninya. Kalau ini ada seninya ya. Ini ada ketelitian-ketelitiannya tuh. Nah ya, ada ketelitian-ketelitiannya. Nanti diajarkan. Nah ini tadi. Jadi kalau menimbang itu jangan langsung di sini. Kenapa? Kalian tadi tahu kan kalau ini stainless steel. Jadi kalau bereaksi dengan zat-zat yang berbahaya itu nanti bisa bereaksi. Jadi kalau mau nimbang itu harus pakai alas. Nah ini alasnya. Kayak gini kan. Jadinya mudah bisa ya. Kita kembalikan. Nah ini adalah sendok spatula porselen ya. Tadi bedanya dengan ini kan. Nah, ini adalah dari porselen. Nanti kalau di apa namanya dilemparkan itu langsung pecah ya. Kalau ini kan enggak. Ini mengambil larutan dengan jumlah banyak. Ya, tapi ini kan tidak mudah bereaksi dengan zat. Jadi ini aman. Nah, gitu ya. Aman, kaca juga aman. Hanya ini yang nggak boleh ya, ini kan harus mengambil zatnya yang tidak berbahaya dan tidak bereaksi dengan logam. Nah kemudian agak sama juga, nah ini dia. Ini adalah gelas ukur, udah jelas ya. Gelas ukur untuk mengambil suatu cairan atau zat dengan jumlah tertentu. Tidak usah terlalu teliti kalau ini ya. Yang ini ketelitiannya juga 0,2, jadi lebih tidak teliti lagi gitu ya, sampai 10 mili. Ambil 1 mili pakai yang mana? Yang pakai yang ini. Kalau 1 mili ya pakai yang ini, karena di sini 1 milinya susah, bukan terlalu ini ya. Nah, tapi ini lebih teliti, jadi tergantung nanti ketelitiannya. Cara ngambilnya nanti. Ini juga pipet, hati-hati nanti diulang ya. Yang ini adalah pipet seukuran. Pipet seukuran, ada ukurannya di sini 10 mili ya. Ada 10 mili. Kemudian nanti di sini ada juga yang namanya ketelitiannya 0,1.
ukurannya lihat angka 0 juga dari atas sampai ke bawah. Ini lurus ya. Pipet seukuran dan ada pipet ukur. Awas, ini pipet ukur ya. Pipet ukur. Dan yang ini disebutnya adalah pipet seukuran. Hati-hati. Kalau yang ini pipet ukur, yang ini pipet seukuran ya. Pipet seukuran, lihat di sini 10 mili. Kalau kalian ngambil 2 mili itu nggak bisa. Tapi kalau pipet ukur bisa ya. Nah, sama-sama untuk mengambil suatu cairan atau suatu zat dengan jumlah tertentu. Apalagi ini dengan jumlah tepat, misalnya 10 mili itu harus tepat ya. Kalau ini boleh dari 1 mili sampai 10 mili. Ketelitiannya tinggal lihat juga di sini. Ketelitiannya, wah ini, nah nanti di sini ada garisnya tepat 10 mili itu nanti di sini ya. Nah jadi ini mah harus ngambil ketelitiannya lebih teliti yang ini. Ini ketelitiannya plus minus 0,02 mili. Kalau yang di sini 0,1. Jadi lebih teliti yang ini untuk ngambil 10 mili. Ini 10 mili ketelitiannya hanya 0,1. Ngerti ya? Nah, ini pasti tahu waktu SMP. Ini apa namanya? Gelas kimia ya. Atau ini nanti ada merek-mereknya ya. Nah, ini ya. Ukurannya macam-macam. Nah, ini ukurannya ada 50, ada yang 10, ada yang 100, 250 tergantung nanti ya. Ini bisa juga tempat mereaksikan zat dengan jumlahnya agak banyak. Ini tempat mereaksikan zat dengan jumlahnya, tapi sebanyak-banyaknya hanya sampai 50 mili ya. Apa bedanya dengan di sini? Nah, kalau ini mah tidak kalau misalnya mereaksikan ada gas itu langsung cepat keluar, jadi tidak melibatkan gas, boleh di sini ya. Nah, kemudian ini ada lagi plat tetes. Plat tetes di sini lubangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke sini 4, ke sini 3. Nanti kalau ditanya ukuran, plat tetes ukuran 12 lubang. Buat apa plat tetes? Apa bedanya dengan yang ini ya? Ini juga sama untuk mereaksikan zat dengan jumlah sedikit. Nah, jadi jumlahnya lebih sedikit ya, dan ini banyak. Nah, itu jadi. Nah, berikutnya kita lihat. Ini ada tutupnya set. Ini seperti ini set. Karena ini nantinya seperangkat. Ini sama ini ya. Kita lihat dulu langsung yang ini aja ya. Ini adalah kaki 3. Kaki 3 ini kasak. Kemudian di sini adalah spiritus. Ini semua perlengkapan untuk pembakaran. Ini pembakar spiritus. Ya, pembakar spiritus. Seperti ini ada tutupnya. Jadi nanti kalau menutup itu jangan ditiup. Gampang, pas nyala langsung set tutup seperti ini. Ini si kaki 3-nya, ya jelas kaki 3-nya untuk menyangga ya. Dan ini juga sama. Ada kasanya, jadi pembakarnya tidak langsung ke zatnya, tapi ada yang menyangganya, yang pemisahnya seperti ini. Nah, kemudian ini dia. Ini nanti seperti ini. Ini adalah cawan penguapan ya, awas. Cawan penguapan. Nah, gunanya cawan penguapan itu adalah memanaskan zat untuk memisahkan cairan dan zat padat. Masih ingat kan? Kalau dipanaskan yang menguap cairannya, padatannya di sini. Nanti di beberapa pertemuan yang akan datang. Nanti dibakar sama-sama dibakar seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang ini. Nah, ini apa bedanya? Ini sama-sama phosphine ya. Ini apa bedanya? Ini adalah cawan pembakaran. Ini 15 mili ya. Nah, cawan pembakaran. Nah, ini sama nantinya untuk memisahkan zat padat dari cairannya. Cuman nanti yang diinginkan adalah padatannya dan ditimbang. Kalau dibuka bisa saja semuanya ada yang keluar. Tapi kalau di sini enggak. Nah, jadi nanti ditimbang dengan si cawan-cawannya ya. Sebelum dibakar berapa, setelah dibakar berapa. Nah, ini ditutup, ada tutupnya ya. Gampang tidak? Gampang ya.
itu adalah, jadi nanti lihat-lihat lagi ada lagi sendok apa, nanti di rumah kan ada sendok teh ya, ada sendok makan, nah itu tetap persendokan, fungsinya jelas untuk mengambil seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini lagi kayak yang tadi, apa bedanya? Beda ya, ini sendok untuk ngambil, tapi yang ini, nah ini ada kawatnya. Ini bukan kawat yang buat di rumah, ini kawat nikel dan krom ya. Jadi ini adalah untuk tes nyala. Jadi kalau tes nyala kita ambil misalkan ke suatu garang, nah pakai ini. Jadi kalau pakai ini nggak bisa ya. Jadi ada kawat nikrom. Nah ini ya, untuk apa namanya, tes nyala. Jadi kalau zat-zat suatu senyawa di tes nyala ada warnanya apa, merah, hijau, kuning, itu ada unsur-unsur tertentu di dalamnya ya, nanti di kelas 3 diajarkan. Nah kemudian ada lagi, nah ini dia, nah ini apa, ini pinset ya. Oh ini jelas sudah tahu, pinset untuk ambil juga zat-zat yang kecil atau zat-zat yang berbahaya ya. Zat yang berbahaya jangan pakai tangan seret diambil tuh, jangan ya. Nah berarti dia pakai pinset seperti ini. Jangan buat pakai, wah anak cowok ya pakai apa kumisnya cabut pakai ini, wah bahaya, jangan ya.